pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Helena Faustina Gudede, mahasiswa UT Kupang. Di sini bersama Bapak Marcel selaku Kepala Usaha Mario Karya. Boleh Pak perkenalkan nama dulu? Baik, terima kasih. Yang pertama, nama saya Marcel, yaitu di posisi di saat ini saya sebagai direktur BUMDes Karya Desa Malapokot. BUMDes ini berdiri secara hukum itu sejak tahun 2003, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2003. Tetapi BUMDes ini berjalan sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2014, tetapi vakum dan tidak ada aktivitas kegiatan dengan kepengurusan yang lama. Dan di tahun 2019 itu kita dipercayakan untuk mengurus ini. Dalam perjalanan kita melihat potensi yang ada di desa ini, ada 3 potensi. Potensi pertanian, kita memang berada di geografi teknik, lalu potensi kelautan karena kita memang berada di pinggir laut. Kalau potensi pariwisata, karena ini tidak ada potensi, ada aset mangrove, hutan mangrove yang ada masih di wilayah Desa Malapokot. Untuk ketiga potensi ini kami memilih lebih dahulu menggarap usaha pertanian. Mengapa usaha pertanian? Karena memang kita ini di Desa Malapokot ini terdapat 517 hektar. 17 hektar untuk satu kelurahan. Satu desa itu ada 517 hektar. Itu berarti potensinya luar biasa. Ya. Nah, memang dari 517 hektar itu sekitar 500-an itu memang warga masyarakat Desa Malapokot yang domisili di Malapokot. Sisanya adalah warga desa tempat lain tetapi lahannya ada di Desa Malapokot. Lalu mengapa kita memiliki usaha pengolahan beras kemasan atau kita sebut sebagai pusat sentra pengolahan beras padi? Karena kita lihat beras kita ini dari sisi potensi luas lahan memenuhi syarat. Yang kedua, beras bayi atau beras nagikio atau beras yang berada di wilayah Kecamatan Naisisa ini dia punya cita rasanya beda. Cita rasanya beda, rasanya lebih enak. Pengalaman saya ketika dulu saya di Jakarta itu, saya bawa sebagai oleh-oleh itu, orang Jakarta bilang kok ini berasnya enak. Nah, dari situlah kita berpikir selama ini petani itu hidup tidak terlalu bagus ekonominya karena memang dari satu sisi produk kita ini kan sangat bagus, tetapi nilai jual di masyarakat begitu rendah. Mengapa? Banyak faktor. Yang pertama, ketika panen raya produk melimpah, di situ pasti barangnya akan turun, nilai jualnya pasti akan turun. Nilai jual turun. Lalu ini dimanfaatkan oleh teman-teman para pemain besar. Bisa juga ada tengkulak, bisa juga pebisnis yang dalam skala besar. Nah, mereka memanfaatkan situasi ini. Di satu sisi petani harus membutuhkan pembiayaan baik untuk yang sekarang sedang berjalan maupun usaha lanjutan. Memang kesulitan di pembiayaan itu membuat pihak lain yang bisa masuk untuk memanfaatkan situasi itu. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita merubah produk ini menjadi barang jadi, berarti berubah dari yang biasa menjadi dalam bentuk kemasan. Itu kan menaikkan nilai jual. Nah, jadi konsep hilirisasi itu yang seperti yang pernah dikumandangkan Pak Jokowi, Mantan Presiden kita, itu masuk. Kenapa? Konsep hilirisasi itu merubah bentuk dari bentuk yang biasa bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, di sinilah posisi di mana kehadiran BUMDes untuk petani. Nah, pertama, ketika panen raya pun BUMDes harus bersedia membeli hasil pertanian, baik berupa gabah kering giling maupun beras. Dalam posisi itu kita tetap membeli di atas harga pasar.
bicara harga pasar. Mengapa? Selama ini ketika panen raya harga turun, bahkan sampai 9 ribuan. Nah, tapi ketika tidak ada, dia bisa bertembus sampai 13, 14, 19 ribu. Nah, siapa yang bisa ini? Ya, BUMDes berada di posisi seperti itu. Ketika dia turun pun, BUMDes tetap membeli dengan harga yang bagus, di atas harga pasar bahkan. Demikian juga dari gabah kering giling, kami aturan nasional kan 6.500 gabah kering panen, tetapi kita 7.500 gabah kering giling. Nah, gabah kering panen berarti pembeli ini beli di lahan, langsung beli tanpa dikeringkan dulu. Kalau gabah kering giling berarti menurut petani harus menjemur dulu, baru kita beli dengan harga 7.500. Lalu keunggulan produk kita, kalau kita bilang karakteristik ya, produk kita ini yang pertama benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis dalam kemasan, bahwa tanpa bahan pengawet, enak rasanya dan putih. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tidak usah sebut kemasan, kita melihat dari luar itu semua pakai bahan pengawet yang menyebabkan produk itu lama di pasar, tidak ada kutu dan sebagainya. Kalau kita memang tidak boleh, kita harus fresh. Ada order baru kita produksi. Sehingga dia bertahan di lapak itu, di minimarket itu paling sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ya, tapi selama ini memang 1 minggu itu produk sudah habis. Nah, jadi begini, produk ini memang pertama kita memang rasanya berbeda dengan produk dari luar, dari luar Jawa, di luar Flores ini. Dan kita enak rasanya, sehingga permintaan pasar terhadap produk ini begitu tinggi. Kita sebut saja beberapa minimarket di Nagitio, terus di Mbak ini produk itu sudah masuk semua, terakhir di Pancoran Mat. Tapi yang lain SRK, Alorongga, SRK Danga, Kimat, Sinar lain itu sudah dengan kita, dan semua itu terjual dalam waktu yang sangat singkat. Selain pasar yang ada di Nagitio, juga ada di luar Nagitio seperti ini, bahkan sampai Kupang. Nah, tetapi untuk BUMDes Merpoko ini sudah sampai Kupang. Sudah beberapa produk kita ada di Kupang. Tapi kita harus menyadari bahwa produk ini begitu bagus diminati masyarakat, respon terhadap produk itu begitu bagus. Kita kendalanya banyak, modal kerja, lalu kendaraan. Tapi kami sedang membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga keuangan. Dalam waktu dekat kita akan mendapatkan kendaraan dari pembiayaan dari Bank CSA, lalu dari Dinas Perhubungan, sehingga kita akan dapat kendaraan untuk memudahkan distribusi produk kita. Jadi ketika kita sudah bermain jauh di luar Nagitio, salah satu transportasi harus ada. Bahkan permintaan itu sampai Ruten, kemarin telepon dari Ruten melakukan budget tinggi sekali. Hanya itu tadi. Yang pertama, kita produksi harus stabil. Yang kedua, kendaraan. Jadi kita masuk profil dulu ya. Nanti kita menunggu BUMDes ini satu-satunya BUMDes yang ada di Nagitio yang sudah berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM. Lalu mungkin satu-satunya usaha yang ada di Nagitio mungkin bahkan kita yang produksi barang. Nah, ini salah satu, mungkin kemarin lihat di media sosial Bapak Gubernur ada menjadi dari sini. Dulu pejabat gubernur sebelumnya juga punya usaha. Nah, banyak lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berkunjung ke kita. Lalu kita selain sudah berbadan hukum, kita sudah terdaftar di katalog elektronik. Itu salah satu syarat BUMDes yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM dari badan hukum, juga sudah memiliki sertifikat namanya NIB, nomor izin berusaha. Itu yang tercatat di Kementerian Investasi. Nah, lalu selain itu, produk kita juga sudah memiliki mengantongi izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan Kabupaten. Jadi secara dokumen hukumnya itu kita sudah memenuhi syarat semua. Langkah selanjutnya adalah kita memproduksi. Mungkin itu produksikan. Lalu kami di sini ada karyawan yang mengurus ini
struktur dalam kepengurusan kita itu ada direktur, lalu ada penasihat, dalam hal ini Bapak Desa, ex officio, sekaligus sebagai, kalau dalam bahasa dunia perusahaan itu dia sebagai komisaris utama, karena dia yang memiliki uang di desa yang diserahkan kepada BUMDes, BUMDes mengelola. Nah, lalu itu Bapak Desa sebagai penasihat. Lalu ke bawah saya direktur, lalu di bawahnya lagi ada sekretaris pembenaran, ini firman sekretaris pembenaran. Jadi ada lagi satu yang namanya pengawas. Pengawas itu yang mengawasi kegiatan usaha, tidak hanya mengawasi apa yang sedang dilakukan, tapi pengawasan dan laporan keuangan, transaksi keuangan. Jadi memang semua usaha ini memang harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diminta keterangan. Kira-kira begitu ya, Nah, langsung ke materi. Ini bagaimana kecenderungan pemasaran produk yang harus dipasarkan selama ini itu ada permintaan dari masyarakat kah? Ataukah volume penjualan itu atau dari tingkat elastisitas permintaan dari produk yang diusulkan? Yang memang pertama awal pertama ketika produk ini sudah kita luncurkan, tidak langsung serta-merta masyarakat langsung membeli. Itu namanya hukum pasar. Mereka melihat kira-kira produk ini bagaimana. Yang pertama, apakah berlanjut atau tidak. Biasanya muncul hilang. Oleh karena itu kita harus menjaga stabilitas stok barang. Lalu ikutannya adalah ketika produk kita pertama awal itu tidak kemasan seperti ini, kemasan biasa kayak gula itu. Jadi harus disampaikan bahwa makanya sebuah produk kalau kemasan tidak menarik, walaupun isinya bagus, mengingat respon masyarakat kurang, padahal isinya bagus, sehingga ada masukan dari pemilik minimarket, kalau bisa ubah kemasan menjadi yang lebih bagus, bahkan mungkin sama sejajar dengan teman-teman dari luar. Nah, ini yang disebut kemasan itu penting sebuah produk. Sehingga dengan kemasan yang baru, permintaan tinggi sekali. Dimana toko-toko yang sebelumnya belum terima, akhirnya semua terima. Selain itu juga konsumen. Jadi kita ada dua perilaku pasar. Pertama minimarket yang memang sudah repeat order, yang selalu kita. Ada konsumen yang pesan berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi itu biasanya ibu rumah tangga dan sebagainya. Dan memang perilaku pasar konsumen sekarang ini sudah berubah. Orang sudah cenderung membeli beras yang sudah siap masak, sudah rubah perilaku. Kami perhatikan di minimarket, karena saya bisa stay di satu minimarket melihat perilaku pasar. Ternyata pembeli beras kemasan tidak dalam kalangan menengah ke atas. Kalau kita di koordinator di depannya sana kita atau apalah, tapi masyarakat biasa menggunakan produk. Saya tanya kenapa? Yang pertama enak rasanya, yang kedua tidak dibuat basi. Mereka sampaikan di muka dibuat basi karena memang tidak ada pengawet. Lalu dibandingkan dengan dari sisi harga, kita punya lebih murah sebenarnya dibanding dengan produk dari luar. Sementara rasanya beda, harganya kita lebih murah, hasilnya pasti orang memilih yang terbaik. Berapa persen prediksi misalnya Bapak store ke minimarket itu kira-kira berapa? Oh, ya. Memang awal pertama kali mereka paling order 50 bungkus. 50 kali 5 berarti 250 kilo. Ya, 250 kilo. Pertama itu memang seperti tadi ada namanya positioning produk namanya produk itu dilihat dulu oleh orang. Positioning produk kira-kira di mana. Nah, selalunya dia berubah dari yang 50 bungkus berteman menjadi 100 bungkus. Dan hari ini rata-rata rilisnya antara 50-100 tergantung minimarket. Kalau minimarket yang memang kunjungan banyak itu pasti 100. Nah, berarti hampir setengah ton lebih. Nah, itu paling tinggi 4 hari selesai. 4 hari selesai. Iya, itu terjual. Tapi kalau minimarket yang kunjungan kecil mereka paling 30 sampai 50. Nah, sampai 50 seperti itu. Beras tuh biasanya
selain minimarket ke pasar tradisional Pak atau Pak? Oh ya, untuk sementara ini karena kita tidak memiliki kekayaan, nah, kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Jadi yang paling mudah adalah kita penuhi dulu sementara yang minimarket terdekat. Minimarket terdekat, dan kalau seandainya ada pihak lain yang mau menjual lagi, itu contoh ada BUMDes Lewangara dan BUMDes Hati Lewangara dan BUMDes Kasih Abadi Budi Borwa. Mereka ngambil di kita jumlah cukup besar, mereka jual kembali ke masyarakat. Tapi kalau nggak kilo terus setiap kali kita ambil. Tidak, untuk sementara mereka kalau untuk pasar di kampung ini agak lama. Karena ambil cukup besar, 1 ton lebih kemarin. Kalau bicara 1 ton lebih ada di Nagitio, ada di Mbai, ceritanya berbeda. Hanya karena di desa, lalu dimasuk di musim sudah panen cengkeh. Mereka bilang kalau di sana, relaku pasar di sana kalau ada cengkeh panen, belinya terlalu mudah, terlalu gampang. Nah sekarang belum ribet order lagi karena udah 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Maret, April, 1 bulan. Kita belum ribet order lagi karena mungkin itu tadi. Ini dari permintaan masyarakat. Kalau permintaan masyarakat memang setiap lokasi beda-beda. Ada dari wilayah Aramo, ada ini macam-macam. Ada dari ND. Nah, jadi ketika mereka order kita produksi. Ini produksinya kecuali ada chemical Permintaan pasar. Betul, karena kita seperti kata jelasan tidak bisa karena kita tidak boleh menyimpan lama di sini. Yang pertama gudang kita belum ada gudang. Kenapa? Produk yang baru kita menyimpan di sini gabung dengan dedak, peluang untuk kutu itu tinggi sekali. Sehingga kita harus terpisah. Karena gudang kita belum punya, maka satu jalan kita akan produksi berdasarkan permintaan. Ini paling besok lusa ini sudah ada produksi lagi. Dan sudah pancaran Maret sudah minta. Ini bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan? Jadi begini, untuk sementara selain media yang kami gunakan dalam pertemuan-pertemuan di desa, di pemerintah, dinas pertanian atau dinas terkait, dan memang BUMDes kita ini sudah cukup viral, sudah dikenal tidak hanya di kabupaten kita tapi sampai di luar kabupaten. Bahkan dulu Pemda Sika mau kerjasama untuk mensupport kebutuhan ASN mereka dari kita punya. Jadi kita harus ukur dulu kan kekuatan kita. Kita nanti kios saja harus 33.000 ton untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat. Gitu. Jadi untuk sistem pemasaran yang kami lakukan pertama, direct selling, kami lakukan survei pasar. Yang langkah pertama itu direct selling, kami lakukan survei pasar, menanyakan kira-kira bagaimana dengan produk kami. Itu waktu itu kemasan yang lama, kemasan yang lama, dan responnya itu tadi, hasilnya itu minimarket dan kios, DND, Bowai sampai Pejawa, belum sampai Terukan karena dengan keterbatasan ini. Lalu media sosial yang kami paling banyak gunakan. Jadi kami punya media sosial YouTube, Instagram, Facebook, yang BUMDes Marokarya punya. Jadi dari media itu TikTok ya, dari media-media itu memang produk kita memang sangat dikenal. Ditambah lagi dengan kunjungan gubernur kemarin terakhir semakin booming. Apalagi dia memperkenalkan produk kita ini di Pemda Floating kemarin, menyebutkan lagi kilo dan sebagainya. Sehingga dari efek media, publikasi menunjukkan luar biasa. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana ketersediaan bahan baku, bagaimana dukungan petani terhadap BUMDes. Ini aspek teknis ya. Lokasi usaha agrobisnis besar skala operasi peluang produksi. Itu kan dari gabah, masa kan ambil dari masyarakat kan, dengan luas 15 hektar apa? 517 hektar. 517 hektar ini. Pokoknya ini diambil dari petani. Bagaimana proses produksi secara sistematis mulai dari tahap awal sampai jadi gini, jadi saya sampaikan dulu sebelum saya jawab itu, BUMDes mendukung petani. Jadi untuk agar kami mendapatkan produk gabah kering giling dari petani, maka kami harus mensupport mereka.
baik yang selama ini kami sudah jalankan adalah benih. Lalu yang kedua, mudah-mudahan ke depan saprodi, pupuk dan obat. Yang sudah kami jalankan yang paling adalah memberikan suntikan modal ke petani untuk pengolahan. Nah, sebenarnya mekanisme pengembaliannya adalah mereka memotong gabah kering ini dengan nilai utang yang mereka miliki, dengan nilai potongannya itu 7.500 per kilogram. 7.500 kilogram. Itu bagaimana bahan baku supaya selalu ada di sini. Dan proyeksi kami ke depan, kami sudah ada 30 ton yang sudah siap kami terima. Karena mengapa? Karena kami sudah keluarkan pembiayaannya ke petani, sekian petani dengan nilai ketika dikonversi ke gabah sekitar 30 ton. Lalu proses produksinya seperti apa? Siklus produksinya. Jadi ketika petani datang bawa barangnya, kita timbang, lalu kita bayar. Kalau yang tidak ada utang kita langsung ke sendiri bayar, tapi kalau utang kita memotong. Nah, ini mekanisme. Lalu proses produksinya, alur pertama itu mulai dari start awal di sana, mesin yang pertama itu dari situ ya start. Jadi dia tidak seperti penggilingan konvensional biasa. Dia masuknya dari sana, namanya alat distuner, yang mesin pertama itu nomor 7. Oh, dari sini. Nomor 6 dan 7 itu namanya distuner. Distuner itu berfungsi untuk, nanti sebentar ngambil gambarnya per item. Berfungsi untuk memisahkan antara kotoran dengan gabah. Jadi gabah dia akan masuk ke tahap berikut. Kalau namanya kotoran, jerami, batu, kayu, semua tanah itu terbuang di situ. Nah, setelah dari distuner dia masuk ke Hasker, separator dan poliser. Hasker dan separator ini dia berfungsi untuk memfilter lagi. Lolos pertama, kedua masih tidak lolos. Di sini dia filter lagi. Lalu masuk ke poliser untuk pecah biji, pecah gabah. Ketika dia sudah memenuhi syarat ketiga siklus alat di atas tadi, maka dia baru pindah ke water polisher. Water polisher berfungsi untuk membilas beras itu supaya menjadi lebih putih. Setelah dari water polisher, dia langsung ke shifter. Shifter itu untuk menyaring lagi menir-menir atau pecah atau istilah broken beras yang pecah, tidak masuk ke akhir di packing. Nah, sehingga menir yang ada di sana akan lari ke menir, kejatuhannya di sana, lalu yang bagus yang bulat itu di sana di packing. Setelah dari packing baru jahit dalam kemasan. Seperti itu. Jadi menir yang dihasilkan oleh mesin ini, kalau mesin konvensional di luar sana, menir tidak bisa makan. Menir kita punya bisa makan karena bersih. Dan ke depan produk turunannya adalah membuat tepung terigu, tepung beras. Kalau kita sudah skala besar, kira-kira itu siklus produksinya. Sumber ikannya, teknologi produksi yang digunakan sudah termasuk modern. Ini sudah modern, sangat modern. Hanya mesin skala kecil. Nah, karena mesin ini kalau di Jawa yang kami pernah lihat itu sekali produksi harus ratusan ton. Dan area bisa hektar. Nah, kita paling kecil sudah dengan kapasitas satu hari 8 ton menghasilkan. 8 ton satu hari. Nah, dengan ini pakai energi listrik, tidak diesel. Semua pakai listrik, 66.000 kVA. Kilovolt ampere. Jadi mesin ini sangat modern, maka disebut satu-satunya, tidak seperti mesin yang lain. Sekarang lanjut ke aspek manajemen nih, Ya. Pola pengelolaan usaha. Bapak bisa jelaskan siapa manajernya, pemimpin usahanya siapa pelaksana atau pengawas atau mandor. Ya. Habis itu bagaimana mekanisme kerja serta pengawasannya. Ya, jadi begini. Karena BUMDes ini strukturnya itu agak beda dengan, dia hampir sama ya segi manajemennya. Ada komisaris, ya, yang saya awal tadi, komisaris itu dijabat oleh kepala desa. Ya. Nah, komisaris ex officio, jadi satu sisi dia sebagai kepala desa, di sisi lain dia merangkap menjabat sebagai penasihat atau dalam hal ini komisaris. Mengapa dia di komisaris? Karena dia yang punya uang desa.
maka dia disebut komisaris. Nah, kewenangan dia itu ada, maka pada akhir tahun dia harus pimpin rapat untuk yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, lalu di bawah komisaris itu direktur. Dan saya sendiri yang memimpin usaha ini. Nah, lalu di bawah direktur ada pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan operasional kami. Dia mengawasi kami. Nah, kalau dia mewakili penasihat juga mengawasi kami. Begitu tidak hanya dari aktivitas kerja tetapi juga sistem pelaporan keuangannya. Sehingga seorang pengawas juga memahami akuntansi. Dia harus punya basic akuntansi, karena dari situ dia bisa mengetahui neraca, laporan keuangan, arus kas, perubahan modal, rugi laba dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu, kalau dalam manajemen BUMDes ada direktur, manajemen inti ada direktur, sekretaris dan bendahara. Nah, tidak ada lagi yang lain. Nah, lalu ada karyawan. Tetapi kalau seandainya untuk sementara karena unit kegiatan usaha kita hanya satu, maka tidak ada manajer. Nah, manajer usaha unit usaha. Kalau seandainya ke depan perikanan kita jalan, pariwisata kita jalan, maka ada unit usaha baru sehingga ada manajernya. Nah, sehingga fungsi manajer adalah membawahi bidangnya, lalu fungsinya tinggal koordinasi dengan di atasnya, yang direktur. Struktur organisasi. Jelaskan struktur organisasi dan pembagian kerja sebagai konsekuensi dari seluruh tahapan kegiatan usaha. Baik. Jadi kalau kita semua job desk atau hak dan kewajiban itu memang sudah tertuang semua dalam anggaran dasar rumah tangga. Mungkin sebentar juga bisa coba memperkaya ini, bisa juga dapatkan informasi tentang struktur bagan ini, struktur pengurusan dan sebagainya, anggaran dasar rumah tangga. Di situ sudah dibagi jelas. Jadi semua ini berdasarkan bukan maunya kita, berdasarkan anggaran dasar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa. Nah, jadi kita tinggal ikut saja, tinggal mengisi. Di mana tugas seorang pengawas, penasihat dia tugasnya apa? Dia menasihati. Ketika ada perjalanan usaha, karena dia sebagai yang punya uang nih, dia juga fungsi kontrol juga untuk melihat ketika tidak ada yang beres, maka dia punya tugas untuk lakukan evaluasi setiap 3 bulan. Itu tidak bisa atur berdasarkan musyawarah mufakat kita. Itu di kepala desa sebagai penasihat, dia menasihati, memberi masukan, lalu pengawas seperti tadi, dia mengawasi semua kegiatan usaha ini. Kita punya anggaran dasar juga sudah tertuang semua fungsi dan kerjanya, mengawasi semua baik secara operasional maupun pada akhirnya di laporan keuangan secara akuntansi yang lengkap ya, LK laporan keuangan di situ, di mana di situ ada neraca, laporan modal dan sebagainya. Nah, lalu bisa melaporkan juga apakah usaha kita sehat atau tidak sehat. Nah, itu kita juga harus tahu rugi atau untung, seperti itu. Jadi lanjut ke bendahara, ke sekretaris. Nah, sekretaris di BUMDes ini tidak seperti sekretaris seperti dia yang lain, karena fungsi sekretaris di BUMDes juga mewakili direktur ketika direktur tidak ada. Nah, jadi fungsinya itu seorang sekretaris juga punya jiwa entrepreneurship, feeling bisnisnya juga harus ada, tidak batas menulis dan sebagainya. Dia harus punya kemampuan itu. Lalu di bendahara ya seperti umum, pencatatan transaksi keuangan seperti itu. Sekarang kita masuk ke aspek hukum ya Pak. Produk, jelaskan legalitas dari produk yang usaha Bapak sekarang. Ya. Produknya ya. Iya, yang ketentuannya mungkin dari instansi yang berwenang, misalnya ada sertifikat halalnya, bebas pestisida dan bukan kementerian. Jadi begini, untuk sementara kita produk kita ini, karena kita bukan produk olahan. Nah, kalau produk olahan itu kan seperti dari beras menjadi terigu, maka BP POM itu harus hadir. Nah, kalau untuk kita BP POM tidak perlu hadir, karena kita bukan pengolahan, kita hanya mengantongi izin edar PSATP ini, jadi pangan segar asal tumbuhan.
Nah, dari Dinas Pangan Kabupaten. Nah, tapi ke depan kita juga harus mengurus sertifikat halal. Halal ya. Nah, tapi ke depan itu nomor kesekian. Yang paling penting adalah izin edar. Izin edar itu paling penting. Mengapa? Karena di sini juga harus dilihat kebersihannya, higienisnya, tidak boleh apa. Nah, itu salah satu syarat dari izin edar diterbitkan. Mesin yang digunakan semua harus standar kesehatan, higienis, bersih. Begitu. Badan hukum usaha nih. Ya. Jelaskan badan hukum yang dimiliki usaha, misalnya perorangan atau koperasi, Ya. CDRPC. Jadi kalau BUMDes ini dia badan hukum, ya, dia sejajar dengan PT. Nah, sejajar dengan PT. Nah, dia berbadan hukum dan badan hukumnya itu dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dulu tuh Hukum dan HAM. Nah, itu pada tanggal 17 Oktober ya, 2023 begitu. Nanti kirim dokumennya. 17 Oktober 2023 itu penerbitan badan hukum AHU. Lalu kita sudah punya akte pendirian oleh notaris di kabupaten, akte pendirian. Lalu punya NIB, ini penting sekali. Usaha-usaha seperti ini harus punya NIB ketika kita berurusan dengan PT3, dengan Bulog, bersama dengan Bulog, dengan siapapun itu harus mengantongi NIB, nomor izin berusaha. Dan nomor izin berusaha kita ini sudah connect dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, dengan elektronik e-katalognya kementerian. Nah, jadi produk kita itu sudah masuk di web nasional seperti itu. Untuk lanjut ke aspek sosial, ekonomi dan budaya, dampak terhadap masyarakat. Manfaat adanya kegiatan usaha ini tuh peningkatan pariwisata atau peningkatan pendapatan daerah atau penerimaan atau penghematan yang juga bisa. Berarti begini, fungsi ketika BUMDes ini hadir, yang paling pertama adalah bagaimana menyelamatkan petani kita yang selama ini berasnya begitu bagus, tetapi kita merendahkan nilai jualnya beras, sehingga konsepnya kita harus merubah bentuknya menjadi dia lebih cantik sehingga nilai jualnya meningkat. Lalu bagaimana yang petani? Kita beli dengan harga bagus. Contoh tengkulak ini supaya tahu, mana tahu, tengkulak yang hijau ini itu 7.000 beras, 7.000 beras. Dan ketika di saat itu petani tidak bisa buat apa-apa karena dia tidak memiliki modal. Nah, hari ini BUMDes hadir untuk menyelamatkan itu, salah satunya. Yang kedua itu tadi menaikkan harga jual supaya petani juga punya keuntungan. Jangan hanya kita pedagang, kita petaninya tidak untung. Jadi konsepnya simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Petani untung, BUMDes untung. Nah, itu sosial ekonomi. Karena BUMDes bukan money oriented atau profit oriented murni. Kami sosial ekonomi. Ada untungnya di BUMDes, tetapi untungnya juga untuk masyarakat petani. Ya, seperti itu. Lalu apa tadi lagi satu ya? Peningkatan pendapatan. Begini. Kami memberikan pendapatan ke desa 40% dari laba bersih. Jadi target tahun ini kalau kami berhasil, maka sekitar 258 juta itu yang kami store ke desa dalam 1 tahun. Berarti akhir tahun kami store. Tetapi yang kami akan store ini sebesar 50 juta ke desa. Itu yang pertama. Lalu komponen 40%, ada komponen lain lagi. Itu seperti CSA 2,5%. Artinya apa? Kelompok tani, dasar wisma, atau kerusakan infrastruktur yang ada di desa ini, atau ada persoalan sosial, ada kebakaran rumah, ada rumah yang harus kita bantu, atau mungkin ada mahasiswa atau siswa yang prestasi tapi tidak mampu. Nah, kita bisa bantu dari situ. Jadi kami sudah menghitung dan itu tidak permintaan kami, memang sudah diatur oleh kementerian, pos-pos yang harus dibagi. Nah, seperti itu. Dan presentasi berdasarkan analisa kita, analisa usaha kita. Ini masuk lagi ke aspek lingkungan, ke dampak terhadap lingkungan. Jelaskan dampak positif dari usaha ini terhadap lingkungan, peluang timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan, dan rencana pencegahan serta penanggulangan. Ya, begini. Jadi lupa ya untuk tenaga kerja. Memang usaha ini ke depan, ketika usaha-usaha lain berkembang, yang jelas pasti tenaga kerja akan terserap, itu pasti. Itu menjadi misi atau misi dari BUMDes itu sendiri.
itu otomatis. Lalu dampak lingkungan, pasti ada negatif dan positif. Saya bicara negatif dulu. Negatifnya adalah kompetitor kita. Kompetitor kita ini pasti penggiling yang konvensional. Ketika ini dihadirkan, mereka merasa terancam. Mereka merasa terancam. Tapi kita sudah bilang bahwa tidak semua hasil yang dihasilkan oleh petani kan tidak mungkin semua dijual di sini. Yang tidak dijual itu kan digiling di teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya ketika petani mendukung sini, maka hasil itu kembali kepada petani lagi. Ya, jadi memang untuk yang negatif ini saya rasa perlahan akan hilang. Seperti dulu, Nona tahu ketika kehadiran ketika hadir yang dulu, zaman dulu mesin rontok belum ada, orang pakai injak itu. Ketika rontok ada, orang sudah tinggalkan pola lama. Lalu ketika mesin panen datang, apakah orang yang punya rontok teriak? Tidak. Akhirnya orang mengikut. Makanya orang dunia berubah, maka kita harus berubah dalam perubahan. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Kehadiran HP Nokia, Samsung muncul, Nokia hancur. Atau ketika kamera negatif muncul lagi ini kamera yang HP yang punya kamera, hancur kan? Seperti itu. Tapi kita pelan-pelan. Yang jelas begini, petani kamu bawa ke sini, feedbacknya ada kembali ke kamu. Seperti itu. Itu aspek dampak dari lingkungan. Tapi secara garis besar, responnya bagus. Respon bagus. Bahkan dari dusun sekitar ini yang dekat-dekat sini ini terus mengalir bawa produk kita. Mungkin itu saja sih dari saya. Baik. Terima kasih Pak Ya. untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih.